Ya alhamdulillah sih Teh, pada saat itu aku udah pernah kena santet 3 kali. Hah? 3 Sampai kali. 3 kali? Ada Masjid ada datang masjid aja. aku dateng aja gitu. Nah, itu kelar sholat aku dipanggil sama si ustadz tersebut. Dipegang tangan saya Teh, dipegang, dilihat. Dilihat telapak tangan. Iya dilihat katanya, ya Allah Dek, untung kamu nggak apa-apa. Pelan aja gitu, ini apa ya, kayak ada yang jalan gitu. Aku nafas awal-awal normal, terus lama-lama menggap-menggap kayak pengen nangis ya nggak bisa nangis lagi tuh gimana tuh Teh? Kenapa aku jadi tahu area-area mana yang bakal yang memang ada hal-hal seperti itu tuh karena di tempat-tempat lain tuh nggak sakit. Tapi pas di situ, masya Allah sakit banget ya. Dan itu aku ngegeram dan itu bukan suaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita doain kalau sahabat mistis yang lagi sakit biar sehat, diangkat penyakitnya sama Allah, biar bisa berkegiatan dan beraktivitas seperti sedia kala. Nah yang lagi kurang nih Teh, rezekinya seret banget, warungku sepi. Biar Allah angkat semua rezeki dari beberapa penjuru di sini, biar antum banyak uangnya, banyak fulus. Nah yang udah banyak rezekinya, yuk berbagi. Nah buat sahabat mistis semuanya, ada siapa sih Teh bintang tamunya? Hari ini bening-bening cihuy. Kalau perempuan-perempuan nih, wah rezeki deh hari ini ya. Siapa dia? Assalamualaikum Dede. Waalaikumsalam Teteh, Sehat. sehat Coba alhamdulillah. kenalan dulu atuh. Hai guys, di sini Dede Satria. Siapa yang udah sering nonton di bioskop nih? Waduh. Pasti muka-mukanya Dede ada nih film, terus FTV. Dede sering banget ada di perfilman. Sekarang aktivitasnya apa sih Dek? Kemarin baru kelar syuting juga di Lembang. Film Film juga. layar lebar juga. Ya. Kalau kayak iklan atau shoot biasa Masih juga. Terus yang booming nih mau ngelakuin apa nih Dedek nih? Ya sebenarnya sih aku sambil jalan ya Teh, sambil jalan tuh nggak cuman di entertain tapi aku lagi ngurusin bisnis sama politik juga. Waduh, perpolitikan, politikus. Iya. Tapi yang jujur ya Dek ya. Jujur dong, kita Oke. jujur. Justru kita ngerasa pengen masuk ke situ tuh karena kita pengen menjadi yang pembeda gitu. Oke. Pembeda dari yang memang ya biasanya kan harus ngikut ya. Iya. Ya kita ya jadi apa adanya aja. Pembeda dan pembela. Pembela, benar. Sepakat Teh. Iya. Itu anak muda jangan lihat duit langsung gelap mata. Iya. Bener nggak? Ya oportunis boleh sih sebenarnya boleh. Segala sesuatu yang kita pembahasan tentang keuangan sebenarnya boleh. Asal halal. Asal benar dan tidak merugikan siapapun. Betul? Iya, betul. Oke, Dede. Kalau duduk ke sini kita jangan bahas politik. Oke. Kepala saya udah botak nanti malah. Rambut saya udah nggak ada nih nanti. Asik, iya. Dek, biasa orang yang duduk di sini itu punya pengalaman tentang hal mistis, baik jadi korban ataupun pernah ngalamin kayak suatu kejadian yang di luar logika. Pernah ngalamin? Pernah. Kapan dan kayak gimana kejadiannya? Kalau udah ngomongin yang namanya spiritual atau yang udah pernah aku alamin tuh memang aku rada lama gitu, rada gimana ya, sebenarnya nggak pengen inget kejadian itu gitu karena ya itu kejadian yang nggak enak sebenarnya Teh gitu. Cuman ya kenapa harus dipendam juga karena kan itu udah pernah terjadi dan memang orang yang bersangkutan juga udah dapat hukum karmanya gitu ya kan. Ya alhamdulillah sih Teh, pada saat itu aku udah pernah kena santet 3 kali. Hah? Sampai 3 kali? 3 kali.
Di notice nih, sebelum kita ketemu di sini aku udah pernah ketemu Dede di Yes. satu program di YouTube dan ngelihat Dede itu beda karena kalau orang yang udah pernah kena ilmu santet teluh guna-guna itu di dalam badannya ada tanda dan itu aku langsung ngomong kamu pernah? Terus iya teh mau cerita tapi karena program saat itu ribet, Iya, potong-potong terus ya, potong-potong nah terus ya. terus lebih ke wah ambiar amburadul semuanya karena kesurupan jadi baru kali ini sempetin. Itu kejadiannya gimana Dek? Di badan ngerasain apa? Awal mulanya kamu tahu tuh kayak gimana? Diagnosanya COVID ya. Oke. Diagnosanya COVID dan pada saat itu aku baru pulang dari Bangka Belitung habis syuting. Pada saat itu syuting apa namanya untuk series dan itu kayak cuman 10 harian di sana dan saya pikir itu memang bawaan dari sana. Oh. Karena sebelum pulang tuh aku di sana tuh memang rada ngerasa beratnya tuh kayak masuk angin tapi kayak nggak kayak masuk angin karena aku udah dikerok udah dipijet dan segala macamnya kayak masih nggak enak sakit. ya karena di situ aku ada adegan scene itu di laut aku teriak yang ya harusnya itu mengganggu sama ya kita kan hidup berdampingan kan sama makhluk dimensi sana. Nah di situ juga memang ada beberapa kejadian juga orang-orang di sana. Cuman awalnya aku mikirnya itu karena itu ternyata enggak karena memang aku pernah pada saat pokoknya setelah kejadian sakaratul maut itu aku pernah ketemu sama yang namanya kiai gitu. Pokoknya setelah sakaratul maut itu aku bener-bener 180 derajat kayak tiba-tiba alim gitu teh. Maksudnya tiba-tiba alim tuh maksudnya kayak aku udah ngerasa lebih sehat. Terus aku tiba-tiba suka dengerin kajian dan pengen aja datang ke suatu masjid. Ya masjid yang notabene aku bukan orang yang alim-alim banget gitu loh. Cuman aku pengen duduk di situ dan aku pengen dengerin aja. Nggak tahu apa yang pokoknya adem aja di situ. Pada saat aku di situ dan aku stranger juga nggak kenal juga itu masjid di waktu aku pokoknya ada masjid aku datang aja gitu. Nah itu kelar sholat aku dipanggil sama si ustadz tersebut, Dek sini. Oh iya Pak Ustadz, ya kenapa gitu. Kamu sendiri di sini? Iya sendiri gitu. Oh udah sering di sini? Baru sih gitu. Oh bagus. Kenapa Pak Ustadz? Nggak apa-apa, maksudnya jarang aja biasanya anak muda gitu kayak biasanya kan harus ada temennya atau kenal lah tempat itu. Iya udah sering ke situ dan ini aku nggak pernah ke situ dan kok sendirian gitu. Dipikirnya punya masalah hidup apa berat banget gitu. Ternyata bukan karena masalah hidup karena kirain mau bunuh diri, putus asa. Iya, abis putus cinta kayak apa kayak enggak. Aku memang pengen dengerin aja di sini. Adem aja Pak Ustadz. Oh gitu. Dipegang tangan saya teh, dipegang, dilihat telapak tangan. Iya dilihat katanya, ya Allah Dek, untung kamu nggak apa-apa. Kenapa Pak Ustadz? Enggak apa-apa ya. Nggak usah dipikirin katanya gitu. Nggak usah dipikirin. Intinya, alhamdulillah kamu sehat gitu. Oh, coba kamu inget-inget deh. Kamu pernah ada kejadian apa sebelum ini? Saya ingat-ingat saya nggak pernah ngalamin apa-apa. Oh, saya COVID. Saya sempat COVID gitu. Karena pada saat itu logika saya memang mikirnya itu COVID gitu. Saya nggak pernah mikir itu dikerjain orang, disantet orang, nggak pernah mikir. Oh, emang COVID ya? Gitu. Posenya gitu. Maksudnya emang COVID ya? Oh, iya. Saya masuk rumah sakit, di swab pada saat itu positif. Emang berapa lama sembuhnya? Harusnya kan orang tuh 14 hari tuh. Iya. Apa sih? Untuk di isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Ya, aku enggak. Aku pokoknya pada saat itu aku ngerasa nyawa ditarik pelan-pelan banget dari ujung kaki sampai ubun-ubun dan itu kayak iya maksudnya aku awalnya
nggak ada mikir gimana-gimana gitu, kayak ya udah pelan aja gitu. Ini apa ya? Kayak ada yang jalan gitu. Aku nafas awal-awal normal, terus lama-lama menggap-menggap kayak pengen nangis nggak bisa nangis lagi tuh gimana tuh teh? Ngelewatin kemaluan itu tuh kayak daun yang kering. Krrrr. Oke. Terus ngelewatin kayak jantung paru-paru tuh kayak ya sama kayak lama-lama makin sesek lewat mata tiba-tiba kayak rabun gitu. Krrrr. Nah, sampai akhirnya di ubun-ubun. Di situ aku udah eh ya nangis yang nggak bisa nangis lagi. Aku udah nggak mau baring lagi. Aku udah manggil orang tua aku, keluarga aku bilang, aku cuma pengen pesen satu. Aku cuma pengen megang tangan ayah, ibu, adik sama kakak. Satu keluarga itu. Satu keluarga. Posisi itu aku nggak mau rebahan, aku pengen duduk kayak duduk meditasi gini. Aku pengen duduk begini, terus aku pengen megang tangannya ayah, ibu, adik, kakak. Yang namanya anak, orang tua itu pasti nurutin anaknya kan teh. Dan pada saat itu COVID lagi gencar-gencarnya, lagi orang lagi takut-takutnya, yang notabene sebenarnya dokter nggak ngebolehin tuh keluarga aku masuk karena aku udah diisolasi mandiri dan sebelumnya di swab itu positif. Nah, ketika aku pegang tangan ayahku, ibuku, adikku, kakakku, aku bilang, yasinin aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat, aku gak bisa nafas gimana sih teh? Maksudnya kayak, maaf ya kalau aku punya salah gitu. Oh, kamu minta maaf. Iya, aku nggak kuat, aku udah gimana gitu. Dan sebelum itu tuh aku sempet kayak kebelet pipis sama kebelet pup, tapi fesesnya itu nggak bisa ditahan teh. Aku pengen ke kamar mandi nggak bisa ditahan. Itu kayak mancur aja di situ, kayak keluar aja gitu. Jadi kayak memang tempat tidur aku tuh udah jorok banget itu. Keluar aja kayak aku nggak bisa tahan dan ya yang aku rasain ini apa gitu loh. Maksudnya ternyata setelah bertahun-tahun aku searching itu tanda-tanda orang mati. Feses yang mencair itu gitu. Dan itu aku sama sekali nggak ngerasa bisa nahan. Orang kan biasanya nggak bisa kentut, nggak bisa pup. Ini bukan nggak bisa pup, nggak bisa kentut. Gua nggak bisa nahan, langsung. Kayak udah jebol aja. Iya jebor gitu. Pokoknya aku nggak bisa mikir apa-apa lagi. Aku ngerasa gelap dan itu aku ngerasanya cuman berapa detik doang di tempat gelap dan aku lari di kiri kanan kayak nabrak tembok itu gelap aku deg ini di mana gitu. Tapi tiba-tiba langsung kayak dilempar lagi, dibalikin. Itu aku ngerasa 180 derajat lebih sehat, 180 derajat lebih enak. Beriman. Beriman ya, maksudnya beriman tuh kayak anjir kok gue tiba-tiba suka sholat, tiba-tiba suka kajian-kajian gitu loh. Maksudnya nggak tahu, kayak ngerasa kayak lahir kembali aja deh. Tapi kata orang tua aku tuh udah hilang 1 jam lebih. Tuh. Nggak nafas. Karena aku udah pakai tabung gas yang gede. Iya, bukan yang kecil lagi, yang gede. Dan itu kan dicari banyak orang tuh untuk oksigen. Iya, untuk oksigen kan. Itu aku udah nangis, aku minta maaf sama aku. Aku mau pakai sendal teh. Aku mau pakai sendal setelah ngerasa aku dibalikin lagi, aku mau pakai sendal. Sendalnya putus. Aku akhirnya nyelonong keluar dong. Nyelonong keluar itu satpam, dokter, suster semuanya tuh teriak, itu pasien COVID. Pada saat itu kan orang takut semua kan, takut semua. Maksudnya, jangan kemana-mana. Kamu tuh positif COVID ini. Enggak, saya udah sembuh dok, saya udah sembuh. Saya tuh nggak COVID, saya nggak COVID. Pokoknya udah berasa kayak orang gila gitu. Semua orang tuh panik. Terus satpam kan nggak berani megang. Akhirnya siapapun yang lagi pakai APD, suster atau dokter itu megangin saya. Jangan kemana-mana. Swab saya. Kalau emang nggak percaya swab.
saya nggak sakit, saya nggak COVID. Itu ayah saya tuh baru nyelesain pembayaran administrasi. Otomatis kan baru banget kan saya di situ. Mereka ngira loh dia itu baru masuk ruang isolasi mandiri, kok dia kabur gitu loh. Di swab negatif. Padahal tadinya awalnya positif. Tadinya positif, terus aku nggak bisa nafas, ya sama persis kayak gejala orang-orang COVID. Itu di rumah sakit berapa hari tuh? Nggak ada berapa hari dong teh. Berarti kejadian kamu fases itu, Iya. kamu kayak ditarik nyawa hanya hitungan jam. Hitungan jam. Ayah aku baru bayar administrasi dan aku ngerasa sembuh. Nggak bisa pakai sendal, ya nyeker kayak orang gila gitu teh mau keluar. Akhirnya pas kelar di swab tetap ditenangin dulu. Aku kan panik juga kan karena kayak jadi public enemy, maksudnya semua orang kayak gue salah apa, emang gue nyolong gitu kan, maksudnya ditenangin, disuruh duduk dulu. Ya memang kamu udah negatif tapi tunggu dulu nih, terus dia kasih resep-resep lah gitu. Tetap sesuai prosedur, ini nanti kamu minum di rumah ya, ini kalau memang ada tanda-tanda atau gejala gitu. Dibolehin pulang. Aku nggak langsung pulang ke rumah. Aku tuh setiap merem teh, aku takut. Karena pada saat aku merem, aku mati. Aku ngerasanya gitu. Pokoknya aku merem, aku mati. Aku merem, aku mati. Aku nggak nafas dikit, aku mati. Karena aku sempet nih dibawa pulang ke rumah, terus aku tuh ngantuk. Ya namanya orang normal ngantuk kan, tapi pas merem gini, nggak berani pulang. Aku pengennya dibawa ke tempat temen aku karena aku punya apa istilah katanya? Aku sebenarnya belajar spiritual juga teh. Maksudnya aku suka meditate juga gitu. Sebelum itu tuh aku memang ya sering ngalamin kejadian-kejadian yang nggak enak kan, yang notabene aku ngerasa aku harus belajar nih daripada aku dikerjain orang mulu di Jakarta kan gitu. Apalagi aku nggak punya siapa-siapa di Jakarta, orang tua semua di kampung di Tuban gitu. Jadi ya gitu, aku nggak berani tidur, nggak mau pulang. Aku maunya di tempat perhutani. Nah, perhutani itu base camp teman-teman aku. Disitulah pokoknya aku istilah kata di tempat meditasi aku itu ada metode namanya dibalur. Dibalur rokok, ada rokok balur sama kopi balur. Seperti itu ya. Pokoknya aku tuh masih panik dan mereka nenangin itu sampai subuh. Aku nggak mau pulang tuh, mau diajak pulang keluarga nggak mau pulang. Nggak mau. Jadi tetap di sana. Berapa lama itu kamu di sana, Dek? Iya pokoknya sampai pagi aku disuruh pulang. Aku nggak mau. Akhirnya ada namanya Mas Fakih, kalau nonton nanti Mas Fakih, dia itu bawa ke temen aku juga yang bisa aku puntur ya. Aku puntur tuh yang jarum-jarum itu loh, maksudnya supaya mungkin mental atau hati aku tuh lebih yang jelek buang lah. Iya, lebih tenang gitu kan. Nah, kebetulan itu juga satu perguruan juga. Akhirnya aku dibawa ke sana, dia aku puntur. Alhamdulillah setelah ditusuk-tusuk jarum tuh kayak aku berasa lebih tenang dan aku pulang, aku bisa tidur akhirnya. Ya itu selang 2-3 hari pokoknya itu aku nggak berani tidur. Ya itu yang pertama tuh. Itu kebetulan pas aku lagi di Tuban ada orang tua. Yang kedua, yang ketiga itu selang kayak 1,5 bulan lah. Itu tuh aku ngalamin juga di apartemen lagi sama my ex ya. Itu aku ngerasa lagi tuh teh. Aku ngerasa kayak wah ada yang jalan lagi nih. Baru jalan segini tuh aku udah nangis teh. Ya Allah, aku udah pernah. Aku udah nangis. Mantan aku panik dong, maksudnya ini kenapa ini anak kenapa? Aku ditenangin nggak, aku udah pernah ini, itu udah sampai setengah gini, aku panik, nangis apa segala, dia panik, akhirnya dia ambilin air putih hangat sama daun apa? Daun bidara pakai lor, dikasih daun bidara, terus disuruh baca bismillah, terus tiup baru minum ya kan.
terus bawang putih ditaruh di ubun-ubun sini, dioles sampai Ekor. tulang ekor. Awal-awal tuh nggak ngaruh, kayak selang 10-15 menit tiba-tiba berangsur reda, seret, turun lagi. Untung kamu nggak panik itu ya. Masa lagi dalam prosesnya itu gue yang wah. Iya, aku cuman kayak lebih ke nangis aja kayak ya Allah, aku udah pernah ini. Aduh, ini apalagi ini aku. Yang ketiga itu selang 2-3 minggu Setelah kejadian setelah kejadian itu. Dan itu aku iya sampai setengah juga, tapi pas pada saat di sini aku udah mulai confidence mungkin ya, maksudnya aku udah mulai confidence, aku nggak mau nangis-nangis lagi. Aku juga posisi sendiri juga waktu itu di apart, gak ada siapa-siapa. Pokoknya aku atur nafas, tarik nafas. Aku coba tenang, meditasi. Lama-lama turun. mereda. Turun. Nah, pokoknya ya gitulah rasanya. Dan pada saat aku sama si ustadz tersebut, itu Yang di tuh masjid itu? iya, ustadz tersebut tuh ngasih tahu ini orangnya tuh orang yang terdekat kamu gitu. Emang siapa Pak Ustadz gitu. Saya tuh nanya mulu tuh nggak pernah dijawab. Udah lupain aja, ikhlasin aja. Iya, tapi saya perlu tahu Pak Ustadz, maksudnya saya kan harus hati-hati gitu Pak Ustadz. Apalagi saya di Jakarta sendiri gitu. Ciri-cirinya dia bukan cowok, bukan cewek. Nek, Saya mikir. nggak gini ya. Tadi udah di mana-mana. Ciri-cirinya apa? Cewek, cowok, tua, muda. Ini ciri-cirinya bukan cewek, bukan cowok tuh apa dia? Iya, saya langsung mikir. Saya enggak. Langsung ngeh. Iya, saya langsung enggak cacicus babi bu. Saya langsung kepikiran. Manajer saya ya Pak Ustadz. Oh, kamu di Jakarta itu kayak gitu pakai manajer? Iya. Ciri-cirinya kayak gini ya Pak Ustadz ya. Orangnya tinggi gini. Iya teh. Tapi bukan Kamonik ya. Beda dong. Beda. Kalau itu kan belum potong gitu. iya. ini udah semua. Oh, dia udah berubah. Wah, udah jadi Power Ranger kali. Oke. Iya, sumpah teh itu semua udah. Maksudnya dan kebetulan kan aku memang satu manajemen sama Kak Luna ya, Kak Lucinta Luna juga pada saat itu, dan banyak banget orang-orang yang seperti itu, istilah kata transgender ya. Itu di lingkungan aku, kenapa aku langsung kepikiran orang itu? Nah, aneh kan? Nah, Padahal makanya, banyak. Karena aku selalu dikenalin kan, circle dia apa segala macam, otomatis kan. Karena kan aku anak manajemennya, kemana-mana dibawa nih. Jadi kenal lah relasi dia apa segala macam, sampai premannya waria gitu-gitu, kenal semua. Dan aku nggak ada kepikiran sama sekali oleh orang lain, aku cuman dia. Orang ini ya teh. Orang ini ya Pak Ustadz gitu. Bener. Gimana perasaan kamu saat Pak Ustadz bilang iya? Dan sinkron dengan pikiran kamu? Terpukul sih teh, terpukul karena maksudnya dia bikin frame di depan aku tuh ya orang yang baik, sebaik itu. Kalau bikin image depan kita gitu ya, yang notabene kita sebaik-baiknya dia juga kita tahu dia punya kejelekan, tapi kita juga nggak pernah mandang itu gitu loh. Kecewa pasti kecewa. Tapi saat kejadian kamu sakit dari di rumah sakit, di apart lagi sampai kejadian kamu ketemu Ustadz, status kamu dengan dia masih jadi artisnya dia atau dia sudah nggak jadi manajer kamu? Enggak. Itu aku udah build manajemen sendiri, bahkan aku jadi manajernya mantan aku. Maksudnya kayak kan aku udah sering ikut dia ya untuk ngurus-ngurusin anak manajemennya dia. Notabene kan kita anak manusia yang suka diajak ngurus-ngurusin. Iya, betul. Kita mempelajari, kita tahu, akhirnya kita bisa melakukan itu.
Saya kenal produser-produser film, Iya, betul. sinetron, FTV. Akhirnya ketika saya bawa eh, eh, anak-anak talent saya ya, mantan saya casting buat atau teman-temannya dia, ternyata saya tahu racikannya. Oh gini caranya gini. Jadi ya itu udah lama, saya udah lama cabut dan dulu saya 8-10 kali kabur dari orang itu. Kenapa? Dicari, Kenapa? obses teh, Dianya? obses, Dia obses sama kamu? obses. Iya sih, Nek. Baik lu. Lu muka-muka yang disukain OI. Dulu masih belasan, gue umur berapa ya, 19-20 apa. Oh, masih bayi. Iya masih bocah, Iya. maksudnya Umur ya, lu gitu. 19, 18-an ya? Iya 19-an. Dia enak langsung jadi artis lagi jadi dukun. Pokoknya ya, Berarti itu Gak kejadiannya ada nggak dari dia pisah sama kamu sampai kejadian masuk ke rumah sakit itu sakit? Berapa lama itu pisahnya? Ada setahun 2 tahun? Atau belum 2 nyampe? tahunan, 2 tahun, 3 tahun lah. 2 tahunan lebih lah, 2 tahunan lebih. 2 tahun jalan. Karena ketika aku di luar pun dia tuh nggak rela. Dan aku tanya si Pak Ustadz itu, oh enggak, aku sempet ketemu orang lain lagi. Orang lain yang notabene, aku nggak tahu kalau dia orang pinter ya. Maksudnya ya dia suka ngasih wejangan-wejangan gitu yang notabene akhirnya aku muncul pertanyaan kan, aku pernah punya masalah seperti ini. Aku nanya, tujuan orang itu apa sih? Ternyata tujuannya pengen bikin aku lumpuh, pengen aku habis. Karena Nggak bisa dapetin kamu. ya Mau dia obses, dia nggak bisa dapetin. Mau kamu? Ogah lah, ngapain? Santai. Ya intinya gitu. Dan yang aku tanya itu beliau udah meninggal juga nih, dia Beliau si bapak ini. iya. Beliau empu di Bali. Empu itu kayak orang yang Ya sepuhin lah. ya orang yang disepuhkan di sana. Jadi orang mungkin kalau datang ke Bali itu tujuannya melukat. Ini udah bukan melukat lagi, kayak udah lebih tinggi. Iya, stratanya di atasnya lah. Iya, aku tuh katanya udah sebanyak itu kan, entah ada macan, ada ular, ada apa, saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar seperti itu. Dan dia bilang ini kamu tuh kalau sekali ini dicopot semua, kamu habis, badan kamu nggak akan kuat, kamu bakal pingsan atau ya amit-amit kamu bakal lewat gitu loh. Makanya harus pelan-pelan. Jadi saya metodenya tuh kayak dikasih kayak dupanya itu sama sekali nggak nempel teh. Oke. Nggak nempel, nggak kena tangan, nggak kena badan. Tapi di tempat-tempat tertentu itu sakitnya minta ampun. Oh contoh kayak misalnya aku taruh di tangan enggak. Ini Enggak. Pas giliran titiknya yang pas itu baru sakit banget. Sakit banget ya. Dan yang teriak itu bukan suaraku. Beda. Ada beda-beda. Ada suara cewek, ada suara-suara. Ya geraman ya. Iya. Mau tau nggak? Anjir. Kenapa? Rada berat nyeritainnya. Kenapa? Karena dia naruhnya tuh nggak cuman di area-area Badan. Terus di mana lagi? Alat vitalmu? Selangkangan saya ditaruh. Itu gimana caranya? Saya nggak tahu teh. Dan yang kamu rasain? Sakit banget pada saat dupa itu nggak nempel. Iya. Maksudnya kenapa aku jadi tahu area-area mana yang bakal yang memang ada hal-hal seperti itu tuh karena di tempat-tempat lain tuh nggak sakit. Tapi pas di situ, masya Allah sakit banget ya. Dan itu aku ngegeram dan itu bukan suaraku. Sempet lah akhirnya dimediasi ke orang di sana. Terus dia gini-gini. Siapa kamu? Si Empu kan gitu. Dia berjenggot, putih, botak, terus kayak ya orang sepuh lah istilah kata gitu. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu katanya. Kamu siapa gitu? Mami, dia bilang mami. Okay. Mami.
Ngapain kamu di badan anak ini? Ya ngapa-ngapain. Perjalanan kita belum selesai. Dia bilang gitu. Maksud kamu apa anak ini? Kamu pulang nggak? Atau kamu saya kurung di ini kan? Saya Adalah satu sepuh, tempatnya. iya sepuh punya tempat pengurungan hal-hal begitu kan? Nggak mau. Nggak mau. Dia nggak mau, dia bilang Ibaratnya nggak mau damai lah nggak saat mau itu. damai. Dia ini akhirnya ya salah satu cara untuk ngelepas ya dikurung, diambil, dikurung. Aku diupacarain, jadi kayak bikin makanan hitam-hitam itu ya dilukis. Oke. Jadi Ya, apa yang pakai ada, adat Bali iya di adat sana ya. Bali. Pokoknya pada situ aku akadnya aku lupa berapa ya. Aku nggak pikirin itu, intinya aku pengen sembuh. Intinya aku pengen sembuh. Aku nggak kuat. Ya. Udah, kalau pelan-pelan pakai dupa terus kamu nggak akan kuat. Makanya akhirnya dibikin upacara. Upacara adat, terus digambar. Wah memang serem banget ya, serem. Kayak buto ya. buto ireng, kayak buto ireng. Paham kok. Gitulah. Dari itu ya Agak deg-degan saya. Iya diupacarain. Ya di apa sih kayak air ya diceplek-ceplek terus disuruh minum apa. Ya pokoknya sesuai adat lah. Itu aku muntah-muntah. Maksudnya mual tapi nggak keluar bisa apa-apa. keluar, iya. Ya nggak keluar apa-apa. Mual tapi nggak keluar apa-apa. Tapi itu energi yang keluar bagus. Nah, ya mungkin pada saat itu aku nggak tahu kayak gimana. Intinya setelah dari situ badan lebih enak sih, lebih segar. Aku balik pertanyaan nih, saya sorry banget. Saat kamu tahu itu di selangkangan kamu dia juga masukin, apa yang di kehidupan nyata kamu rasain sakitnya? Ada? Nggak bisa berdiri kah? Terus suka sakit atau apa? Karena berarti dia mau semua-muanya dimatiin di badan kamu. Oh, pernah aku sama my ex ya udah lama intinya gitu. Aku ngelihat dia nafsu teh. Nafsu ya, maksudnya aku suka, aku nafsu apa segala macam. Dia ini udah nggak pakai apa-apa. Aku kayak orang kecapean teh. Itu. Kayak nggak bisa, aku sama dia nggak bisa. Aku bilang sorry aku kecapean. Tapi kejadian itu banyak yang dilakuin sama kayak misalnya dia ninggalin pacarnya, terus dia ninggalin pelakornya, dia ninggalin. Nah, biasanya orang yang datang ke aku ya, orang datang ke aku itu sama kejadiannya kayak kamu. Tapi bukan aku pegang di selangkangannya, di sini nih dek. Oh. Saat aku mencet, di area lain dia biasa aja. Tapi saat aku mencet ke sini, dia tuh kaki naik, ngejerit, sakit, dan dia ngomong satu ucapan yang kita nggak bisa dengerin. Jadi kayak orang kesurupan. Baru istrinya ngomong, iya suami saya udah 2 bulan teh, nggak bisa. Tapi kalau orang nggak bisa kan selama-lamanya nggak bisa tuh. Dalam momen apapun emang dia susah karena sakit. Ini enggak, kalau nggak ada istrinya dia bisa berdiri. Malah terbalik. Tapi kalau dihadapkan sama istrinya, ciut. Oh, jadi memang niatnya khusus, dia. Niatnya khusus sama bininya gitu. Biar pisah. Kalau ini biar pisah. Jadi ada yang kayak gitu. Makanya kalau kamu kan badan kita udah tahu. Kamu kayak orang mau mati dari ujung jempol sampai ubun-ubun. Yeah. Tapi setelah kejadian kamu ngelarung sama empu dengan kegiatan adat yang diruatin, namanya peruatan dan pembersihan, apa yang kamu rasain, Dek? Enggak 100% bersih. Oke. Masih. Dia harus notice. Dia masih mencoba. Ini harus dinotis. Dia masih mencoba. Okay. Aku nggak tahu sampai sekarang ya. Maksudnya dia juga sekarang lagi sekolah. Dia bermasalah sama orang lain dan dia punya kasus sama orang lain ya. Aku jujur orangnya tahu diri. Tahu diri maksudnya aku nggak kacang lupa kulit. Iya. Aku masih ingat loh jasa-jasa beliau ini. Tapi ya kita. Tapi yang disedihkan itu. Iya. Yang kita sedihin kenapa gitu. Maksudnya dia juga makan dari potongan kerjaan kita gitu. Betul. Dan ternyata dia itu memang pengen kita tuh jadi mesin uangnya dia.
ya maaf maksudnya kadang manajemen ada yang open ada yang enggak. Oh iya benar. Iya, ini enggak open pun aku pada saat itu, pada saat aku masih maksudnya kecil ya, maksudnya masih bego lah, masih belum tahu Oh hitung-hitungan. betul. Aku Jadi udah nggak, diceritain ya, kan. aku nggak mempermasalahkan loh sebenarnya. Dia mau ngambil hak aku pun aku nggak mempermasalahkan Tuh kalau sebenarnya. saya juga Pada betul saat itu, enggak. pada saat Iya. karena aku belum tahu. Betul. Nah setelah tahu kan, oh ternyata gini-gini dan yang disayangkan kenapa gitu. Kan pada saat itu gue juga udah banyak kontribusi buat lo. Dia bisa sampai di titik ini tuh juga pertama kali buka manajemen tuh gara-gara saya. Kamu Ngurusin saya dulu, talentnya ya? iya terus tiba-tiba adiknya Amar Zoni, si Aditya Zoni, terus teman-teman aku semua diajak akhirnya banyak akhirnya talent. banyak kayak gitu. Jadi saya sangat-sangat bingung kalau memang dia pengen saya lewat, ketawa aja gitu maksudnya sesalah apa gitu saya gitu. Nggak salah sih. Ya balik ke yang awal Niat, obses. ya. Wah, sering banget dia mencoba, memang nggak pernah berhasil gitu loh. Ya yang namanya dia ngelihat kita apa ya, lagi nggak ngapa-ngapain misalnya gitu, lagi apa pakai celana pendek doang gitu, Lagi santai lagi lah. santai gitu ya kan. Ya yang namanya dia punya nafsu yang berbeda ya dia pasti nafsu banget lah. Kenapa kamu gak kasih ke dia aja? Harusnya dia. Iya kan? Cuman gue baru kenal teh. Kalau udah kenal dari dulu Dia umpan lambung. Iya. Aku tahu di belakang layar nanti kita omongin lagi. Tenang, masih ada si Mami. Heran loh, kenapa dia nyebutin Mami? Iya. Masa setan namanya Mami? Iya. Kan? Iya. Kalau yang kita lihat, maksudnya mataku mandang kamu nih dari awal kita ketemu, aku bilang kan, ngelumpuhin orang, baik rezeki, aura, umur dan lain-lain itu nggak segampang itu. Contoh di titik kamu dari bawah nyawa kamu udah mau diambil sampai titik fases. Aku pernah pengalaman 3, tapi yang selamat cuma kakak sepupuku. Dalam keadaan seperti kamu, udah fases keluar, itu udah banyak. Kalau orang nggak ngerti fases tai, udah keluar semuanya dan itu sampai kayak keran bocor, nggak selamat. 2 orang ini adalah tetangga sama sahabatku, tapi yang selamat kakakku karena di situ ketolong ya. Dia dikerjain orang, makanya ketolong. Beda sama yang memang udah sakaratul maut, memang Tuhan udah ngizinin dia waktunya. Jadi kamu banyak banget keberuntungan yang Tuhan kasih. Dan satu hal yang hoki dari kamu itu, tanpa kamu diajarin sama orang, tanpa kamu disuruh sama orang, hati kamu niat jalan. Nemuin masjid, sampai akhirnya ada kebuka. Iya. Bener nggak? Bener. Dan itu aku sendiri bingung, maksudnya kita sendiri yang ngelakuin itu bingung, maksudnya kayak kok tiba-tiba gue suka datang ke sini gitu, maksudnya ya gue juga masih mabok-mabok juga, istilah kata kita juga masih nakal intinya gitu loh, kok gue tertarik gitu loh ke yang spiritual banget gitu di era banyak pro kontra gitu, di era yang seperti itu aku kayak kok gue suka ya udah akhirnya aku lanjutin, aku jalanin karena ya aku juga suka spiritual gitu, meditate juga. Akhirnya aku build komunitas juga di situ. Aku temuin sepuh-sepuh yang memang bisa, dan ternyata kenapa aku punya ketertarikan kayak gitu, pernah ada orang yang bilang orang bisnis pernah ketemu aku, dia ngelihat aku tuh, dia kayak ngelihat badan aku tuh gede, tinggi, putih, pakai jubah. Yang dia lihat, sepuh juga. Yang dia lihat, dan itu siapa dek? Gitu. Saya nggak tahu itu siapa. Dan ternyata itu kakek. Ya iyalah. Setelah saya telusurin tuh kakek yang leluhur lah ya. Leluhur. Ketika saya lahir beliau udah meninggal, saya nggak pernah tahu. Ketika saya tahu itu, saya tanya ke ayah dan benar ciri-cirinya gini. Saya jadiin DP di DP HP aku juga tuh. Aku akhirnya nyekar ke tempat beliau.
nyekar, terus aku ini, terus beliau tuh dulu mengamalkan apa gitu. Ternyata pernah mengamalkan laduni segala macam gitu dan tapi Dedek tuh nggak ada indigo-indigonya sama sekali. Saya bilang gitu, kok Dedek yang dikasih petunjuk hal-hal gitu, kenapa nggak yang lain yang maksudnya mereka tuh lebih agamais gitu daripada aku gitu. Terus apa jawaban? Ya mungkin milihnya ke kamu. We never know. Sampai sekarang tahu kenapa? Beliau lebih memilih badanmu. Udah tahu belum jawabannya? Ya sampai sekarang sih tetap masih mencari tahu ya. Tapi akhirnya aku sadar kalau ternyata memang kenapa aku punya banyak ketertarikan tentang agama atau spiritual ya. Mungkin aku harus melanjutkan itu. Yang notabene aku nggak segampang itu kan mempelajari gitu loh. Aku bukan orang politik teh. Bisnis aku juga gagal terus. Aku cuman seorang entertainer yang juga masih sekuter juga kok. Maksudnya nggak yang kayak viral-viral. Yang gitu dong lu. Bukan, maksudnya viral-viral yang cepet banget naiknya followers segala macam. Maksudnya ya biasa-biasa aja orang. Tapi harusnya. kenapa? Iya harusnya ngelihat biasa aja gitu. Tapi kenapa orang respect segan? Bahkan saya pernah ke Bali itu, di kantor DPD Bali itu saya diajak ke tempat iniannya Soekarno. Terus dikasih kayak apa namanya, benda pusaka lah gitu. Berupa koin. Berupa koin. Iya. Di keraton, saya nggak kenal juga orang-orang keraton itu. Pangeran Keraton, putra tertua Hangabehi Pakubuwono ke-13 ketemu sama saya waktu hari tari sedunia. Itu juga karena temen ngajak, saya habis ke pabrik di Klaten, saya mau pulang ke Semarang tapi ditahan. Akhirnya saya bilang turunin saya di sini, dijemput di tol kan. Saya pikir ke Solo mau ngelihat seni-seni doang gitu, seni-seni maksudnya ya saya nggak akan sedekat itu gitu sama orang keraton. Diajak ngobrol, duduk bareng. Diceritakan lah tentang hal-hal mistis di sana atau spiritual di sana. Kalau memang Pakubuwono itu memang paling sepuh dari keraton-keraton yang lain. Bahkan Jogja sendiri itu dulu itu tanahnya Keraton Solo. Semarang tanahnya Keraton Solo. Pik 1, Pik 2 itu punya Keraton Solo. Mekah itu ada berapa ratus hektar itu punya Keraton Solo. Dan mereka nggak pernah mau mengklaim. Karena leluhurnya itu selalu mengajarkan kalau ketika ini waktunya bangkit lagi, nanti akan bangkit lagi. Tanpa kita harus mengakui dan meminta. Saya bukan siapa-siapa, bukan keturunan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Diajak ngobrol, duduk bareng. Di kota manapun saya sering banget kejadian hal kayak gitu. Yang saya nggak pernah paham. Kayak disegenin atau dituain malah ya. Sama sepuh-sepuh di sana. Ya we never know gitu. Karena gini Dek, nggak semuanya. Aku garis bawain dulu ya, nggak semuanya. Tapi ada beberapa orang pilihan Tuhan yang memang kita selalu ada yang namanya kodam pendamping, baik dari leluhur atau datang karena diri kita punya kelebihan itu dan akhirnya kita asah, atau di salah satu momen kita nggak pernah ngerasain apapun, nggak ada kok yang ngedampingin kita. Tapi karena ada kejadian sesuatu, akhirnya leluhur itulah yang ngejagain, yang jadi benteng di badan kita. Gitu. Nah, kamu orang yang di luar logik, orang yang di luar nalar, tiba-tiba bisa hidup dalam keadaan kalau medis sudah fatal. Karena ini perbuatan orang zolim, karena perbuatan orang gak baik, yang dengan niat mau membunuh kamu secara tidak langsung, tidak menggunakan tangannya, itu goib. Akhirnya yang lawan goib juga. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu bilang tadi pas sakit yang namanya orang tua pasti ngikutin kemauan anaknya. Aku tanya balik sama kamu. Di saat kakekmu melihat cucunya diinjek, apa diem aja? Nggak rela.
Bedanya cuma satu, alam kita nggak ketemu nih. Ya, Karena beda, kita nggak bisa ngelihat. beda dimensi aja. Itu. Tapi yang namanya keabadian itu bukan di dunia, di sana. Kita nggak tahu amalan yang dipunyai apa. Kebanyakan orang-orang soleh itu yang dikatakan sampai sekarang nggak ngerti beliau itu sebenarnya masih ada atau di mana. Karena apa? Orang-orang soleh, soleha, orang-orang yang memang yang pilihan Tuhan. Nah, sama kayak leluhurmu, kakekmu, orang yang lain, orang lain yang bisa ngelihat, menjaga, dan kayak ibaratnya apa ya, ngurung badan kamu, jadi benteng kamu, jadi tameng kamu, sampai akhirnya kamu tanya ke keluarga, apa itu turunan kamu, siapa aja, ternyata ciri-cirinya ada di kakekmu, sampai kamu ziarah dan lain, kamu ngelakuin yang namanya beberapa amalan kecil untuk istiqomah, itu jadi energi baik buat badan kamu. Jadi orang mata yang main ke kamu itu bukan lagi mata dede kecil. Beliaulah yang jaga. Coba kalau orang lain nggak ke spiritualis, nggak kuat, mati deh. Sakit itu. Aku yakin kayak gitu. Itu bukan guna-guna loh, itu teluh loh. Oh, itu udah fase yang Kalau santet yang benar-benar disantet, keluar darah bla 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 bla, itu langsung mati. Biasanya cuma ada waktu dia sakit 3 hari paling lama. Atau dia matinya kecelakaan dengan semua orang selamat, dia doang mati. Bahasa kayak gitu. Nah kalau kamu teluh, karena kamu disiksa terus menerus sampai akhirnya mati. Tapi disiksanya itu sekali disiksa, saya selalu bilang teluh itu ngerasainnya persekian menit atau persekian jam aja. Selebihnya enggak kamu ngerasain. 3 kali. Itu enggak persekian hari kamu. Persekian menit doang. Dari kamu masuk ruang isolasi, kamu terjadi itu hanya beberapa jam doang. Sisanya kekuatan tubuh manusia itu orang gak ada yang tahu. Sama kayak orang ngerjain dengan seenak jidat tadi yang ngelempar ke kamu. Gak tahu kalau si badan ini bentengannya jauh lebih gede, lebih besar, lebih kuat dibanding dia. Walaupun kamu seorang bajingan. Perlakuan deh. Tapi hati orang ngelebihin samudra luasnya. Benar gak? Kamu minum. Tapi emang kamu harus bilang ke orang lain. Gue lagi sholat nih, kan enggak? Nah, benar gak? iya kalau kayak gitu kan ngapain Nah, kita. ada salah satu sahabat Nabi aja. Sahabat Rasulullah. Dia dipandang sama warga masyarakat di situ. Tukang minum, mabuk-mabukan. Tapi saat meninggal karena dia cinta sama Rasul sama Allah. Masuk husnul khotimah. Berarti apa? Orang-orang yang ngerasa dirinya sucinya itu. Yang sebenarnya ngakibatin dia gak baik nanti di akhirat. Tapi orang yang kita gak tahu tadinya bajingan, brengsek. Ya kayak kamu tiba-tiba dapat perlindungan yang ekstra dari Allah. Kenapa? Itu rahasia. Tapi kenapa kamu dipandang sama orang lain? Kamu ada satu mata melihat kamu tuh wibawanya. Kamu berkaca, kamu tanya sama dirimu. Siapa kakekku, siapa bapakku, dan kamu yang tahu sendiri. Keluarga kamu itu keluarga yang dihormati dan dihargai. Karena apa? Menghargai dan menghormati orang. Itu ada timbal baliknya lah. Kalau orang bilang hukum karma kayak gimana? Ini hukum karma. Karma baik. Karena dia yang ditabur ya dia yang dituai bagus. Dan sampai sekarang kenapa kamu ada tanda biar semua orang itu tahu kamu pernah ya diteluh atau kena ilmu hitam. Biar ada orang yang mampu buat bersihin 100% kamu itu dengan gampang. Karena sampai sekarang dibilang 100% kamu cuma was-was aja. Rasa sakit itu sih udah gak ada. Tapi was-was dan cemas masih. Lebih kepikiran sih. Iya. Ya, pikiran. Jadi batin kamu yang digodok. Sekarang gimana kabarnya dia? Aman? Sekolah. Oke. Sekolah lagi. Dan itu kan juga bukan karena kasus Mekah-Mekahnya dia dan itu kan masih di hold tuh. Itu masih di hold, jadi ini masih kasus pencemaran nama baik kan. Pencemaran baiknya anaknya Sandi Purnama, apa istrinya Mas Gilang Juragan 99. Itu dari 6 tahun jadi 3,5 kalau nggak salah. Ada. Tapi kan dia memang ke semua orang malakin kan. Semua orang begitu dia. Itu ada potongan 3,5. Intinya ketika itu udah kelar, kasus umroh-umrohnya dia yang di hold itu nanti bakal ditimpa lagi. Dan itu nggak tahu berapa tahun.
Dan itu yang bilang bukan 1-2 orang, maksudnya banyak banget musuhnya. Jadi bukan dari saya loh, maksudnya bukan dari tangan saya dia dapat hukuman gitu loh. Maksudnya ya alhamdulillah gitu. Ya Allah Tuhan baik. iya Allah gitu loh. Sekarang dia mempermainkan agama dengan statusnya dia, dengan ibadah. Jujur ya Dek, tadi kayak kita cerita di luar, saya aja mau umroh aja ngitungnya banyak. Bukan ngitung, emang mahal kan, kita harus ngumpulin, harus begini, harus usaha. Dia dengan gampangnya di sana, dengan pakaian yang tidak selayaknya dia pakai. Laknatullah, memang manusia dilaknat Allah. Dan nggak tahu juga itu kan beneran dia bayar atau Enggak kok, enggak. endorse. Enggak dibayarin. Dia beneran bayar. Dibayarin kan berarti endorse atau? Iya. Ya maksudnya apalagi bukan pakai penghasilan dia sendiri kan. Kalau Dede sendiri nih, gimana caranya sekarang mengimani diri sama mengamankan diri, Dede? Sekarang ya udah sih lebih ke lakuin apa yang seharusnya dilakuin aja gitu. Maksudnya kan kodratnya kita apa? Betul. Maksudnya ibadah sholat kita juga itu kan bukan cuma ritual gitu loh. Kita harus tahu artinya, kita harus bisa mengamalkannya. Maksudnya bukan cuma ngelakuin ya. Kalau aku mikirnya itu tuh bukan cuma ritual, bukan cuma untuk ala kadarnya karena disuruh sama orang tua gitu. Tapi dalam prakteknya itu bisa diimplementasikan kita ke sehari-hari. Kalau aku sekarang lebih menyikapinya kayak gitu karena walau bagaimanapun ya kita juga hidup kan berdampingan sama hal-hal yang seperti itu. Jadi cara aku mengimaninya ya kayak gitu. Aku bukan yang 100% 5 waktu juga. Aku juga selalu merasa berdosa juga. Tapi selama aku melakukan hal baik atau berbuat baik sama orang ya Tuhan udah tahu hati kita. Betul. Nggak perlu kita menjabarkan ke orang lain. Oh, kita nggak perlu menjabarkan siapa diri kita ke orang lain. Orang yang suka kita nggak perlu itu. Orang yang nggak suka kita nggak akan suka juga. Jadi ya udah. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak menyukaimu tidak akan pernah mau tahu tentang dirimu yang baik-baik. Kamu mau menceritakan apapun sama orang yang tidak mencintaimu, tidak menyukaimu, ya tidak ada artinya apa-apa. Yes. Tapi orang yang menyayangimu, mencintaimu, mengerti tanpa harus dijelaskan dia akan tahu. Itu sama kayak pernah saya bilang, saya mau bilang saya sudah tobat, saya belum tobat, saya masih ilmu hitam atau tidak ilmu hitam, saya percaya goib, tidak percaya goib, orang gak akan pernah mau dengerin kalau tidak suka sama kita, bener gak? Yes. Sekarang mah kita lakuin yang baik-baik aja. Mereka terima ya syukur, enggak ya udah. Yang percaya sama goib ya silakan, nggak percaya biarin. Iya. Bener nggak? Lebih ke cuek aja sih. Iya bodo amat. Karena aku tuh nggak tahu kunci sukses itu apa ya. Tapi aku tahu kunci gagal itu apa. Ya kunci gagal ya kita menyenangkan semua orang. Nah otomatis kan buat apa kita menyenangkan semua orang? Kita cukup ya udah to be nice aja sama. Sedekah tuh nggak harus ke orang lain loh. Betul. Kita sedekah sama diri sendiri dulu. Misalnya kita berpakaian yang bagus, pakai parfum kah, mandi tepat waktu, itu kan sedekah untuk diri sendiri. Itu juga amal loh gitu. Setelah itu kita sedekah sama lingkungan. Lingkungan juga bukan cuma manusia. Kucing kek, tumbuhan kita siram, itu kan mereka seneng. Itu yang tidak banyak orang tahu. Iya. Banyak orang yang ngambil ribetnya aja. Padahal Islam itu mengajarkan banyak hal yang gak rumit, gampang. Berarti sekarang jauh lebih baik, rezekimu juga jauh lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ke depannya makin lancar Dede. Amin. Orang yang jolim, orang yang jahat akan pulang kembali ke asalnya dengan hatinya dia, dengan apapun yang dia lakukan itu tabur tuai. Jadi kalau dia menabur kebaikan ya dia akan mendapatkan kebaikan. Dia menabur kejahatan seperti sekarang ya hidupnya dia berantakan. Ya kan namanya juga Sahrul begitu emang. Nah untuk Dede harus tetap mengimani dirinya Dede. Jangan mau tergiur sama banyak orang yang jahat di sana dengan rupa-rupa warnanya. Tetap harus yakin, kalau udah hati nggak yakin udah
Gak usah dijalanin Nggak usah. ya, simpelnya gitu Iya. aja sih sekarang. Karena hati kita kadang nggak bisa bohong banget nih. Ya kadang mah takut karena emang kita takut. Tapi kalau hati kecil kita udah ngomong, udah stop. Sering banget itu teh, sering banget itu kejadian. Maksudnya kayak kadang ada hal-hal yang, misalnya ada kejadian-kejadian yang bikin kita, aduh ini jadi telat nih, Nah apa iya. gue berangkat ya nggak banget ya. Kita maksain berangkat, beneran Bener. ada hal yang nggak enak. Tapi kalau kita turutin nih, misalnya ada hal-hal, ada yang ketinggalan atau apa, oh kayaknya memang kita disuruh nyantai dulu. Sekarang lebih ke gitu, lebih ya udah kalau ada kejadian nggak enak, oh mungkin tujuannya disuruh nyantai dulu di sini atau apa. Sekarang lebih kayak gitu sih. Pacar? Belum ada sih teh. Oh pacar belum ada? Iya, kalau ada monggo. Kalau ada monggo. Kalau anak buah saya yang dipacul nanti. Dede biar dapat rezekinya itu nggak cuma uang juga, panjang umur, Amin. dapat jodoh yang baik buat Dede. Amin. Karirnya makin menaik, Amin. berkah, barokah, dunia akhirat. Jangan lupa calling saya. Ya siap. Bikin film bareng kita. Ya kan. betul, Ya, kita bikin film bareng. Siap. Nyari rezekinya yang penting halal. Siap. Dan buat sahabat misi semuanya, kalau yang mau jadi pacar Dede oh enggak, saya nggak mau promosi. Takutnya nanti orang ngejar-ngejar saya mau nih teh kandidat saya Dede banget gitu. Pas dilihat bentuknya siluman juga gimana? Waduh, ya siluman mah memang aslinya begitu. Nggak perlu. Gue mah sekarang gini, ketika orang mikir kita bagaimana, gue nggak perlu menutup-nutupi. Gue apa adanya begini gitu. Lu terima syukur, nggak terima ya udah. Iya sih. Jadi apa adanya aja deh sekarang sih gitu. Oke, karena lo aktor sih ya, jadi muka lo tuh kalau bergaya apa tuh nggak bisa bang, bener nggak? Dia menghayati, dia ngobrol itu Apa menghayati. adanya aja sekarang ya. Karena pernah aku ada di fase, mungkin pada saat itu aku dibikin image tuh Korea banget teh. Oke. Maksudnya pada saat itu ya, di manajemen itu memang image-nya bagus, dibikin Korea banget apa, dan bikin ada yang nggak boleh, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Akhirnya kita terkotak-kotakan, kita mau ngapa-ngapain tuh susah, ini Sulit. susah. Nggak bisa jadi Nggak diri bisa jadi sendiri. diri sendiri. Berat ya, akhirnya kita nggak bisa ngedobrak gitu. Ternyata ketika kita udah dobrak, udah jadi apa adanya aja. Ada yang suka, syukur nggak suka, lebih enak, lebih enteng. Kerjaan juga nggak perlu maksa orang harus dapat. Kalau memang nggak rezeki di situ ya nggak usah Betul. diambil gitu loh. Kalau memang rezeki ya udah. Gitu. Sekarang lebih ke nyantai, didobrak aja dan jadi diri sendiri. Tenang Rin, saya belum ngeganti kok, masih kamu. Waduh. Belum minta Dede jadi manajer belum. Waduh. Rin takut kedepak soalnya. Tenang, yang bisa saya depak cuma Piki doang. Saya punya dulu manajer begitu. Cuma kalau manajer saya nggak kayak kamu punya manajemen. Manajer saya lebih menipu pasien-pasien saya. Allah. Tapi kalau manajemen saya bukan nipu sih dia lebih kagak mau bayar kayaknya. Duitnya masuk kantong, shopping jalan-jalan. Sekarang disomasi orang jadinya kan tuh ya. Ya udah deh ya. Di sini mah kalau ngobrol sama Dede kayaknya saya mau lantas banget mulut saya. Nyaman. Soalnya banyak yang dikenal nih orangnya. Nah, buat sahabat misi semuanya, kita ambil hikmah dari cerita Dede. Kalau apapun yang kita lakukan itu akan sesuai sama hasil akhirnya nanti. Kalau kita ngelakuin taburnya, menuainya nih, kalau bahasa tabur tuai, kita melakukan yang terbaik, baik sama orang, kita jujur sama orang, kita sama orang ya nggak jahat gitu, nggak jolim, baik semua nice sama orang, dapat hasilnya juga baik. Nggak dari orang itu, mungkin dari orang lain. Nggak di waktu itu, mungkin nanti saat kita kepepet, kita susah. Tapi kalau kita ngelakuin kejoliman, saya pernah ngerasain difitnah habis-habisan, saya mau gerak saya nggak bisa, satu kampung membenci saya karena dengan 2-3 mulut orang, tapi akhirnya Tuhan menaikkan derajat saya yang sampai sekarang saya nggak pernah ngerti. Hadiah Tuhan sebegini indah banget, bahagia banget, dan saya hidup masih bisa bermanfaat untuk banyak orang lain. Itu tujuan hidup yang kedua. Dan Dede tujuan hidup yang kedua, setelah mengalami beberapa fase dia
nih kayaknya sakaratul maut nih kayaknya mau mati nih gue kayaknya habis ini udah nggak ada nyawanya. Tapi dede yang kedua terlahir jauh lebih baik lagi, Amin. lebih menghargai dirinya, Amin. lebih menghargai apa yang dia lakukan dan orang lain lakukan. Buat sahabat misi semuanya terima kasih sudah selalu support, komen-komen yang baik, dan kalian yang mau nanya bagaimana caranya konsultasi, penanganan, ngundang aku atau datang ke praktekku langsung itu hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Atau juga kalau mau jadi kayak Dede nih duduk dari jadi narasumber atau ceritanya mau aku ceritain ada admin Uci. Langsung aja WA, jangan salah, jangan kebalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.